sekalian, satu pertanyaan kembali datangnya dari hamba di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi orang yang terlalu fanatik terhadap dzurriyyah Nabi sampai merupakan seorang ulama Ustaz. Ada orang yang tadi saya Ustaz sebutkan bahwasanya ingin mengaji, ingin hadir terhadap majelis yang hanya diisi oleh habaib dan menyampingkan dari yang diisi oleh ulama ahwal Ustaz. Ini bagaimana kita selaku orang awam untuk menyikapinya Ustaz? Sikap seperti itu tidak benar. Cintanya dia kepada habaib, hadirnya dia istiqamah di majelis para habaib, itu bagus. Selama memang habaib tadi Ahlussunnah wal Jamaah, bagus. Cuma kesimpulan dia tidak mau hadir kepada majelis para ulama yang bukan dari golongan habaib, ini salah besar. Itu kesalahan yang fatal. Kesalahan. Kalau kita dekat dengan para habaib, kenapa? Jawabannya apa? Kenapa antum dekat dengan para habaib? Kenapa antum cinta habaib? Kenapa antum istiqamah hadir di majelis ilmu para habaib? Kenapa? Jawabannya kan karena beliau, karena mereka ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kok Anda tidak mau dekat dengan para ulama yang bukan habaib? Tidak mau hadir di dalam majelis ilmu yang bukan habaib? Bukankah para ulama adalah pewaris para nabi? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka menyampaikan ilmu Nabi Muhammad SAW. Jangan lihat orangnya, mungkin orangnya ahwal, tapi yang disampaikan itu ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Dan semua majelis ilmu selama yang disampaikan adalah syariat Nabi Muhammad SAW, itu majelisnya Rasulullah SAW. Meskipun namanya bukan majelis Rasulullah, semuanya adalah majelis Rasulullah SAW. Dan kalau kita buka sejarah, betapa banyak para ulama bukan dari para habaib. Banyak. Buka kitab para fuqaha, para ahli nahwu. Ini enggak semuanya habaib, bahkan sangat banyak bukan dari kalangan habaib. Dan ini enggak masalah. Ini yang harus diluruskan. Intinya kita ini dalam belajar ilmu agama ini karena Allah. Kalau kita belajar ilmu agama karena Allah, maka kita akan semangat hadir di majelis siapapun, majelis ulama manapun, habib manapun, selama saja. Tidak terikat dengan bendera, tidak fanatisme terhadap nama majelis atau bendera majelis, tidak. Ini yang harus kita luruskan. Intinya fanatisme golongan itu gak bagus. Fanatisme majelis taklim itu gak bagus. Karena kalau orang sudah fanatisme di dalam golongan, fanatisme dalam majelis ilmu, atau pesantren, kita alumni pesantren mana, akhirnya merendahkan pesantren yang lain, merendahkan majelis ilmu yang lain, merendahkan kelompok yang lain. Nah ini gak bagus. Itu namanya kiber, kesombongan. Sombong itu kan haram. Di mana hati kita ada rasa lebih baik daripada orang lain. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Merasa majelis taklim kita lebih baik daripada majelis taklim orang lain, ulama lain. Merasa pondok kita lebih baik daripada pondok pesantren orang lain. Ini kan kiber, sombong. Kalau kita bicara kelebihan, setiap pesantren ada kelebihan, ada kekurangannya, ada minus plusnya. Demikian juga majelis taklim ada minus, ada plusnya. Demikian juga para ulama, ulama yang satu dengan ulama yang lain ada minus plusnya. Para habaib pun sama. Kita karena Allah. Cuma sikap kita kalau ada orang seperti itu, kita sangka baik. Alhamdulillah sudah mau hadir pengajian daripada tidak. Gak usah dipermasalahkan. Kalau kita jangan seperti itu gitu. Kita jangan seperti itu. Cuma kalau ada orang yang fanatisme seperti itu, kita sangka baik. Ya alhamdulillah dia mau hadir pengajian. Meskipun dia baru mau satu golongannya saja, satu benderanya saja, yang penting asal aja. Daripada tidak sama sekali, ya, ini kita sangka baik. Lihat kebaikannya.
Ya kalau kita bicara masalah kekurangan, semua orang nggak pernah lepas dari kekurangan. Ulama manapun, habaib manapun nggak lepas dari kekurangan. Habaib bukan maksum. Yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, itu maksum. Selainnya tidak sampai maksum. Ya ada kekurangan, ada kelebihan. Itu sudah kita sangka baik kepada siapapun. Kita menghargai majelis ta'lim manapun, menghargai ulama manapun. Pokoknya kita ini, seandainya pun kita nggak bisa hadir dalam majelis taklim seorang ulama misalnya, jangan mencela, jangan merendahkannya. Ada pesantren mana, asal aja. Kalau memang kita nggak ke sana, jangan merendahkannya. Khawatir nanti gara-gara sikap kita, justru kita yang terhalang dari keberkahan para ulama. Akhirnya apa? Anak cucu kita nggak akan jadi ulama. Kita cinta habaib, tapi benci ulama yang lain. Ini nggak mungkin membuat anak kita jadi habaib. Kita cinta kepada habaib, ini nggak akan merubah kita jadi habib, nggak akan merubah anak kita jadi habib, nggak bisa, itu nasab sudah. Tapi kalau benci ulama, khawatir nanti anak kita nggak akan jadi ulama, khawatir. Tapi kalau kita memuliakan para ulama, ta'zim kepada para ulama, lihat kebaikan para ulama, meskipun ada hal yang kita nggak cocok, tetap kita memuliakannya, maka insya Allah anak kita, cucu kita akan Allah jadikan para ulama. Wallahu a'lam.